Ya. Nabi Muhammad lahir dalam kondisi masyarakat yang kacau balau. Dan setelah aku mempelajari lebih lanjut, bukan hanya orang-orang Arab yang kacau balau, tapi dunia kacau balau. Karena ada salah satu pembahasan yang menarik ketika kita bahas tentang sebelum Nabi Muhammad hidup, tentang tahun terburuk dalam sejarah manusia. Itu 536. Disebut terburuk karena? Karena waktu itu terjadi gunung meletus. Sampai selama 180 bulan atau 180 hari, aku lupa, 180 hari kayaknya. Itu semua tertutup oleh awan-awan gelap, dan kemudian panen gagal, lalu kemudian famine di mana-mana, orang-orang problematis secara politik, kultural, budaya, dan seterusnya. 536, dan itu baru recover sekitar 560. Nabi Muhammad lahir 570. Jadi kita bisa kebayang kondisi Arab waktu itu. Kita sudah tahu anak perempuan dikubur hidup-hidup, laki-laki bisa menikahi lebih daripada 100 istri dan seterusnya. Belum lagi masalah-masalah yang lainnya. Itu bukan hanya Arab, tapi seluruh dunia punya masalah besar. Nah, maka Nabi Muhammad itu naik ke atas gua yang kita kenal dengan nama Gua Hiro sekarang. Dia di situ berkontemplasi. Makanya salah satu konsep kenapa kita sebut acara kita Escape adalah untuk melihat lebih luas. Kita harus kadang-kadang mundur ke belakang. Beliau escape ke atas, dan beliau melakukan itu selama 2 tahun. Dan yang menarik adalah ada referensi yang mengatakan bahwasanya Hiro itu dulunya adalah tempat grupnya Nabi Ibrahim itu ngumpul. Jadi agama Hanif, agama sebelumnya ngumpulnya di daerah situ. Maka Nabi ke sana untuk melihat kondisi Mekah dari atas. Nanti besok kalau Mas pergi umroh, lalu kemudian Mas pergi ke Hiro, nanti Mas akan lihat di situ Mas bisa ngelihat Mekah itu langsung dari atas, bird view. Dan dia ngeliatin orang-orang, kenapa nih orang seperti ini? Solusinya seperti apa? Di titik itulah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Dikatakan kalau dalam sejarah Nabi Muhammad bilang dia ngelihat Jibril itu ada 600 sayap. Dan yang dibuka ketika saat itu di malam itu, yang kebuka adalah 2 sayap aja. Dan itu sudah nutupin seluruh langit dan bumi, kata Rasulullah. Dan ketika dia ngeliat itu, tentu siapa yang nggak trembling, siapa yang nggak merasa khawatir, keringetan dan seterusnya. Dia merasa kayak mohon maaf, orang stres, orang gila. Kenapa penyaksiannya ini benar atau tidak? Dia merasa mendapat beban sangat luar biasa. Yang pertama kali dikatakan oleh Jibril adalah Iqra, bacalah. Terus kemudian Rasul menjawab, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca karena aku adalah orang yang buta huruf. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, aku nggak bisa membaca. Iqra, aku nggak bisa membaca. Lantas turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai dipeluk dengan sayapnya Jibril. Setelah mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat, setelah itu baru 5 ayat beliau turun ke bawah, nemuin istrinya dalam keadaan gemetaran. Ketika melihat istrinya, beliau katakan, setengah kekhawatiranku hilang ketika melihat Khadijah. Keren ya? Keren. Nggak kayak kita ya. Kita masuk rumah setengah kekhawatiran kita nambah. Aduh, mau ditanyain apa nih gua hari ini? Nah, betul.